Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi adik-adik. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain. Sistem endokrin ini terdiri dari kelenjar-kelenjar. Kelenjar ini dinamakan kelenjar endokrin karena tidak memiliki saluran keluar untuk zat yang dihasilkannya. Kelenjar endokrin menghasilkan zat yang disebut dengan hormon. Hormon merupakan hasil sekresi substansi kimia yang langsung dikeluarkan ke dalam pembuluh darah. Adapun pengertian lain dari hormon yaitu sebuah zat kimia yang diproduksi dalam tubuh yang mengontrol dan mengatur aktivitas sel atau organ tertentu. Klasifikasi hormon. Hormon terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah hormon perkembangan, yaitu hormon yang memegang peranan di dalam perkembangan dan pertumbuhan. Hormon ini dihasilkan oleh kelenjar gonad. Yang kedua ada hormon metabolisme. Hormon ini berfungsi dalam mengatur proses homeostasis glukosa tubuh. Macam-macam glukosa yang diatur oleh hormon metabolisme ada glukokortikoid, glukagon, dan katekolamin. Yang ketiga yaitu hormon trofik. Hormon ini dihasilkan dari kelenjar hipofise sebagai hormon perangsang pertumbuhan folikel atau FSH pada ovarium dan proses spermatogenesis. Yang terakhir ada hormon pengatur metabolisme air dan mineral atau hormon kalsitonin. Hormon ini dihasilkan oleh kelenjar tiroid untuk mengatur metabolisme kalsium dan juga fosfor. Kaitan sistem endokrin dalam tubuh manusia. Sistem endokrin dalam kaitannya dengan sistem saraf mengontrol dan memadukan fungsi tubuh. Kedua sistem ini bersama-sama bekerja untuk mempertahankan homeostasis tubuh. Struktur sistem endokrin terbagi menjadi 2, yaitu kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin. Kelenjar eksokrin berfungsi untuk melepas sekresi ke dalam duktus pada permukaan tubuh, seperti kulit atau organ internal. Sedangkan kelenjar endokrin berfungsi untuk melepas sekresi langsung ke dalam darah, seperti pada hepar, pankreas, kelenjar lakrimalis, dan lain-lain. Adapun fungsi dari sistem endokrin yang pertama yaitu untuk membedakan sistem saraf dan sistem reproduksi pada janin yang sedang berkembang. Yang kedua untuk menstimulasi urutan perkembangan. Yang ketiga mengkoordinasi sistem reproduksi. Dan yang terakhir memelihara lingkungan internal yang optimal. Macam-macam kelenjar endokrin. Yang pertama yaitu kelenjar hipofisis atau pituitari. Kelenjar hipofisis ini berukuran tidak lebih besar dari kacang tanah dan terletak di dasar tengkorak. Kelenjar ini terbagi atas 2 bagian, yaitu bagian depan dan bagian belakang. Bagian belakang ini merupakan kelanjutan dari hipotalamus atau bagian dari otak. Kelenjar hipofisis ini menghasilkan hormon pertumbuhan atau growth hormone, hormon TSH, dan hormon FSH. Hormon pertumbuhan ini berperan untuk memastikan anak tumbuh dan berkembang secara normal sesuai usianya. Kemudian hormon TSH atau thyroid stimulating hormone adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari atau hipofisis dan berfungsi merangsang kelenjar tiroid untuk memproduksi hormon tiroksin dan triodotironin. Hormon FSH atau follicle stimulating hormone membantu mengendalikan siklus menstruasi dan produksi sel telur di ovarium. Selanjutnya ada kelenjar tiroid atau kelenjar gondok. Kelenjar ini terletak di leher bagian depan dan berbentuk mirip kupu-kupu yang menempel di bagian depan batang tenggorokan atau trakea. Kelenjar ini ikut bergerak naik turun ketika kita menelan. Kelenjar ini terdiri dari 2 buah lobus. Kelenjar tiroid menghasilkan 3 macam hormon, yaitu hormon tiroksin yang berfungsi untuk membantu dalam proses metabolisme, pertumbuhan fisik, perkembangan mental, dan kematangan seks. Kemudian ada hormon triodotironin yang berfungsi untuk mengatur distribusi air dan garam dalam tubuh. Yang terakhir ada hormon kalsitonin yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan kalsium dalam darah. Selanjutnya yaitu kelenjar paratiroid. Kelenjar ini berukuran sebesar beras, berjumlah 4 dan terletak di sudut-sudut kelenjar tiroid. Kelenjar paratiroid menghasilkan hormon paratormon atau PTH
yang berfungsi untuk mengatur konsentrasi ion kalsium dalam cairan ekstraseluler dengan cara mengatur absorpsi kalsium dari usus, ekstraksi kalsium oleh ginjal, dan pelepasan kalsium dari tulang. Hormon paratiroid meningkatkan kalsium darah dengan cara merangsang reabsorpsi kalsium di ginjal. Jika kelebihan hormon ini akan berakibat kadar kalsium dalam darah meningkat dan mengakibatkan terjadinya endapan kapur pada ginjal. Sebaliknya, jika kekurangan hormon ini dapat menyebabkan kekejangan yang disebut dengan tetanus. Kelenjar adrenal atau anak ginjal. Kelenjar ini dapat dinamakan juga kelenjar suprarenal. Kelenjar adrenal berbentuk seperti bola atau topi yang menempel pada bagian masing-masing atas ginjal. Kelenjar ini terdiri dari bagian pinggir yang disebut korteks dan bagian tengah yang disebut dengan medula. Bagian korteks menghasilkan hormon pengatur keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh yang disebut ACTH dan vital untuk kehidupan. Sedangkan bagian medula menghasilkan hormon adrenalin dan juga merupakan bagian dari sistem saraf simpatis. Nah, kelenjar suprarenal ini juga menghasilkan seks hormon dalam jumlah sedikit. Hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal antara lain hormon kortisol atau hormon stres yang dihasilkan di lapisan adrenal luar atau korteks. Kortisol berperan dalam mengendalikan reaksi kita terhadap stres. Kortisol juga berperan dalam kontrol metabolisme tubuh, gula darah, dan tekanan darah. Hormon yang lain adalah hormon aldosteron yang dihasilkan di korteks pula. Hormon ini memainkan peran dalam pengendalian tekanan darah dengan memelihara keseimbangan kalium dan natrium dalam tubuh. Selain itu, ada juga hormon adrenalin yang disebut dengan hormon epinefrin. Hormon ini dihasilkan di lapisan adrenal dalam atau medula. Hormon adrenalin bekerja sama dengan hormon kortisol dan noradrenalin dalam mengatur reaksi tubuh terhadap stres. Hormon ini membuat detak jantung kita lebih cepat, aliran darah menjadi meningkat, dan merangsang tubuh untuk melepaskan gula menjadi energi. Kemudian, ada hormon noradrenalin yang disebut juga dengan hormon norepinefrin. Hormon ini bekerja sama dengan hormon kortisol dan adrenal dalam mengatur reaksi tubuh terhadap kondisi stres seperti yang telah disebutkan tadi. Hormon ini mempengaruhi cara otak dalam memperhatikan dan merespon berbagai peristiwa seperti peningkatan detak jantung, memicu pelepasan glukosa ke dalam darah, dan meningkatkan aliran darah ke otot. Kelenjar pankreas. Beberapa sel endokrin ditemukan pada kelenjar pankreas. Sel-sel tersebut terdapat pada pulau-pulau Langerhans. Ada dua tipe sel, yaitu sel alfa dan beta pada pulau Langerhans yang memproduksi hormon insulin dan hormon glukagon. Hormon insulin berfungsi dalam mengatur kadar dan kandungan glukosa dalam darah. Dan hormon glukagon bersama dengan hormon insulin berfungsi mengatur kadar atau kandungan gula dalam darah dan cara mengkonversi atau merombak glikogen menjadi glukosa. Gangguan pada produksi hormon insulin dapat mengakibatkan terjadinya penyakit diabetes mellitus. Kelenjar gonad. Kelenjar gonad terdiri dari testis pada laki-laki dan indung telur atau ovarium pada wanita yang menghasilkan hormon seks pria atau wanita. Testis. Testis pada mamalia terdiri dari tubulus yang dilapisi oleh sel-sel benih, dan tubulus ini dikenal dengan nama tubulus seminiferus. Adapun testis mengsekresikan hormon testosteron yang berfungsi dalam merangsang pematangan sperma atau spermatogenesis dan pembentukan tanda-tanda kelamin pria. Misalnya, pertumbuhan kumis, janggut, bulu dada, jakun, dan membesarnya suara. Hormon testosteron juga membantu terbentuknya jaringan otot yang baik. Ovarium. Ovarium merupakan kelenjar kelamin wanita yang berfungsi dalam menghasilkan sel telur, hormon estrogen, dan hormon progesteron. Hormon estrogen berfungsi dalam menimbulkan dan mempertahankan tanda-tanda kelamin sekunder pada wanita. Misalnya, perkembangan pinggul, payudara, serta kulit menjadi halus. Hormon progesteron dihasilkan oleh korpus luteum dan dirangsang oleh LH. Progesteron berfungsi dalam mempersiapkan dinding uterus agar dapat menerima sel telur yang sudah dibuahi. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.